Dengan kemarahan dari sikap istrinya, Abu Thalhah kemudian mengadukan kepada Rasulullah. Ini contoh bagaimana si Ummu Sulaim berdusta, membohongi suaminya supaya suaminya yang baru datang dari kerja, yang capek, tidak ditambah beban dengan mendengar kabar tentang kematian putranya. Wahai wanita, kalau iddah kamu sudah habis, kabari saya. Ada makna yang tersembunyi dari sekedar kalimat, kabarin saya kalau masa iddahnya sudah habis ya. Itu termasuk ta'rif. Untuk cara wudhunya ngambil rukhsahnya Imam Syafi'i, cuman begini saja. Tapi untuk kekuatan wudhunya ngambil yang Imam Malik atau Imam Hanafi. Nah ini namanya ngalaknya amanat ibi. Ya apa bahasa Jawa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, kita sudah membahas satu bagian dari 3 kesatuan tentang rekayasa hukum, atau di dalam istilah fikih disebut dengan istilah al-hiyalu. Ada al-hiyal, al-ma'arid, dan at-talfiq. Wasani, adapun bagian yang kedua dalam bab besar tentang al-hiyal di sini, al-ma'aridu, ialah al-ma'arid, kiasan, tuturan berlapis, atau boleh juga kalau dalam bahasa Indonesianya itu kita menyebutkan kata atau kalimat dengan cara apa namanya ini, dalam tanda kutip, itu al-ma'arid. At-ta'ridu, adapun kalimat at-ta'rid fil kalami, dalam pembicaraan, huwa, adapun ta'rid itu ma, ialah apa-apa, yuqabilu, yang berlawanan atau menjadi kebalikan apa ma, at-tasriha, pada pembicaraan atau kalam yang jelas. Wahwa, dan adapun at-ta'rid, kalamun, ialah ucapan, ujaran atau perkataan, lahu, bagi kalam, wajhani, terdapat 2 sisi, au iddatu aujuhin, atau terdapat banyak sisi. Wa yakunu, dan ada qasdul mutakallimi minhu, maksud dari orang yang membicarakan itu, maksud dari orang yang menuturkan kalimat ta'rid itu, ayyafhama, ialah akan memahami, as-sami'u, siapa pendengar yang mendengarkan ucapan itu, memahami khilafa ma, pada kebalikannya perkataan, yaksudu, yang bermaksud, siapa al-mutakallim, hu, pada ma, huwa. Ini sebagai penegasan si mutakallim itu, si pembicara itu. Wahwa, dan adapun ta'rid itu babun kabirun, ialah masuk dalam bab besar, min abwabil hiyali, dari bab-bab hiyal, dari bab-bab kaitannya dengan rekayasa hukum.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil ma'aridi, sesungguhnya di dalam tuturan-tuturan berlapis, di dalam kalimat-kalimat atau ujaran yang mengandung kiasan, itu lamanduhatun anil kadibi, sungguh merupakan jalan keluar, atau kalau boleh saya katakan, sungguh merupakan satu solusi kebolehan anil kadibi, dari berdusta. Dia ada istilah muslihat untuk maslahat. Melakukan muslihat baik dengan kata-kata atau kedustaan yang tujuannya untuk kemaslahatan bersama, atau minimal bisa melakukan satu pekerjaan yang itu diyakini paling ringan mudorotnya, sebagaimana contoh yang dilakukan oleh Khidir saat melobangi kapal. Rawa telah meriwayatkanhu pada hadis At-Tabari, siapa Imam At-Tabari, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi. Wafil Bukhari, dan di dalam hadis dari Imam Bukhari, atau boleh diterjemahkan dan di dalam kitab Sahih Bukhari, yang jelas ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoi, qala, berkata siapa sahabat Anas, mata ibnun, telah mati ibnun, siapa seorang anak, li Abi Tolhah, yakni anaknya atau putranya Abi Tolhah, walam ya'lam, dan belum mengetahui siapa Abi Tolhah, bihi, dengan kabar kematian sang anak. Faqala, maka berkata siapa Abu Tolhah, kaifal gulam, bagaimana keadaan si anak? Bagaimana keadaan anakku? Faqalat, maka menjawab Ummu Sulaim, siapa Ummu Sulaim, yakni istrinya Abu Tolhah. Jawabannya Ummu Sulaim, hadza nafsahu, menenangkan dia nafsahu, pada dirinya. Maksudnya dia sekarang sudah tenang, santai. Wa arju, dan saya berharap, ayyakuna, pada akan ada siapa anak, qad istaroha, sungguh telah beristirahat. Mendengar jawaban itu, mendengar jawaban dari istrinya kalau si anak sudah santai dan mungkin istirahat, fadonna, maka mengira Abu Tolhah, siapa Abu Tolhah, annahu, bahwasanya sang anak, ta'afa, telah sehat, siapa anak, au syufia, atau sudah sembuh. Jadi Abu Tolhah yang belum tahu kalau putranya itu sudah wafat dari sekian lamanya sakit, kemudian ditinggal kerja, yang jelas di luar rumah. Ketika datang, Abu Tolhah pertama kali tanya, bagaimana keadaan anak kita? Oh, dia sekarang sudah santai, sudah tenang, mungkin sedang istirahat, katanya si istri. Mendengar jawaban itu, kemudian Abu Tolhah tenang, lalu makan dan menikmati malam bersama istrinya. Setelah Ummu Sulaim sebagai istri menganggap kalau suaminya sudah santai, tenang, lantas si istri Ummu Sulaim ini bilang begini, qalat, ya Aba Tolhah, wahai Abu Tolhah, in kana qaumun a'aru ahla baiti, jika ada satu kaum
A'aru meminjamkan siapa kaum ahlal baiti pada satu keluarga, ariyatan pada pinjaman. Jadi dititipin amanah. Fatolabu kemudian meminta siapa kaum ariyatahum, meminta pada barang yang dipinjamin itu. Ayaruddu, apakah boleh menolak siapa ahlul bait itu pada ariyah. Wahai Abu Thalhah, kalau ada orang yang meminjamkan satu pinjaman kepada seseorang, kemudian si pemilik itu akan mengambil lagi pinjamannya itu, apakah boleh si tuan rumah itu menolak untuk mengembalikan pinjaman itu? Lantas Abu Thalhah jawab, la yajuzu dzalik. Ya jelas enggak boleh dong begitu. Qalat, mendengar jawaban seperti itu, lantas Ummu Sulaim bilang, fahtasib ibnaka. Kalau begitu, mintalah ampunan, mintalah pahala untuk anak kamu. Seketika itu juga Abu Thalhah sadar kalau anaknya itu sudah meninggal. Dengan kemarahan dari sikap istrinya, Abu Thalhah kemudian mengadukan kepada Rasulullah. Rasulullah bukannya marah dengan kedustaan yang dilakukan oleh istrinya Abu Thalhah, Rasulullah justru mendoakan untuk keberkahan pasangan ini. Dan karena doanya Rasulullah inilah lantas terlahir dari rahim Ummu Sulaim banyak para hafid Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini contoh bagaimana si Ummu Sulaim berdusta, membohongi suaminya, tujuannya supaya suaminya yang baru datang dari kerja, yang capek, tidak ditambah beban dengan mendengar kabar tentang kematian putranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu waqad qala Allah Ta'ala ba'da nahyi an khidbatil mutawaffa anha zawjuha. Waqad qala, dan sungguh telah qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ba'dan nahyi an khidbatil mutawaffa anha, setelah pelarangan an khidbatil mutawaffa anha zawjuha, pelarangan untuk meminang atau melamar al mutawaffa anha zawjuha, wanita yang suaminya baru meninggal, fil iddati, dilarang saat masa iddah begitu. Allah berfirman, wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khidbatin nisa. Wala junaha, dan tiadalah dosa, alaikum atas kalian, fima di dalam ma barang, arradtum yang melakukan atau yang memberikan ucapan takrid atau sindiran atau tuturan yang berlapis siapa kalian, bihi dengan emma, min khidbatin nisa, dari melamar wanita, maksudnya wanita yang sedang masa iddah karena suaminya mati. Yaqulu laha fi iddatiha, yaqulu berkata siapa pria yang hendak melamar laha kepada si wanita, fi iddatiha, di masa iddahnya si wanita gitu, innaki alayya lakarimatun, sesungguhnya engkau itu alayya atas saya, bagi saya, lakarimatun, sungguh merupakan wanita yang terhormat, yang mulia, yang stop lah pokoknya. Wa inna mislaki, dan sesungguhnya wanita serupa engkau, wanita seperti kamu itu, tasluhu antakuna zaujatan solehatan, cocok, pasti bisa dan pantas menjadi istri yang solehah. Itu ungkapannya. Jadi menyanjung sebagai sindiran untuk hasrat hati yang masih belum bisa langsung diutarakan, saya mau melamar kamu, tak boleh, tapi gunakanlah kalimat ta'rid dengan sindiran.
Itu contoh kalimat yang pertama. Atau dengan mengucapkan au idza intahat iddatuki fa'limini. Atau dengan kalimat kalau iddah kamu sudah habis, kasih tahu saya ya. Wahai wanita, kalau iddah kamu sudah habis, kabari saya. Nah, ini kan ada makna yang tersembunyi dari sekedar kalimat kabari saya. Apa gunanya? Apa maksudnya? Bukan keluarga, nggak mungkin itu adiknya, nggak mungkin kakaknya, nggak mungkin pamannya, apalagi ayahnya. Makanya itu ada makna yang tersembunyi dari sekedar kalimat kabarin saya kalau masa iddahnya sudah habis ya. Itu termasuk ta'rif. Wa masalan, dan seperti juga yudakul babu. Yudakku diketuk al babu, apa pintu? Maksudnya ada tamu. Fayakhrujur rajulu minal hujrah. Fayakhruju maka keluarlah ar-rajulu siapa seorang minal hujrati dari kamar. Wa yaqulu libnihi, dan berkata siapa rajul yang keluar dari hujrah libnihi ke anaknya. Yaqulu liman alal bab laisa huna. Yaqulu berkata liman bagi orang alal babi yang ada di depan pintu, laisa huna. Laisa tidak ada siapa rajul, huna di sini. Jadi menyuruh anaknya untuk bilang ke orang yang ada di depan pintu, yang tadi ngetok pintu, bilang yang dicari nggak ada di sini. Maksudnya di sini yang di depannya pintu itu, karena orang tadi ada di dalam kamar. Ai laisa fi hadhihi hujrah. Termasuk ta'rid. Wa fil hadisis sahih, dan di dalam riwayat hadis sahih, anna sayyidana Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam qala, berkata siapa Nabi Ibrahim ala sayyidati Sarah, berkata tentang Sayyidah Sarah, annaha, bahwasanya Sayyidah Sarah ukhtuhu, ialah saudarinya Ibrahim. Hina sa'ala, ketika sa'ala bertanya pada Ibrahim, Fir'aunu, siapa Fir'aun, anha, tentang Sarah. Wahia, dan adapun Sarah itu sebenarnya zaujatuhu, ialah istrinya Ibrahim, bukan saudarinya Ibrahim. Wayakni, dan artinya annaha, bahwasanya si Sarah ukhtuhu fil iman. Jadi untuk membenarkan apa yang dikatakan oleh Ibrahim, annaha, bahwasanya si Sarah itu ukhtuhu, ialah saudaranya Ibrahim, fil imani, dalam keimanan. Maksudnya sama-sama saudara, yakni saudara seiman. Atau mungkin saudara, kalau bahasa kalian, saudara seadam dan sehawa. Siapa itu wahai Ibrahim? Oh, ini saudari saya wahai raja. Oh, yuis. Dalam hatinya saudara seiman. Lianna Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu, lau alima, jika mengetahui siapa Fir'aun, annaha, bahwasanya Sarah zaujatuhu, ialah istrinya Ibrahim, sayak dulu, maka akan membunuh siapa Fir'aun pada Ibrahim, wa yatazawwaju, dan akan menikahi siapa Fir'aun pada Sarah. Li'annaha, karena sesungguhnya Sarah, kanat, ada siapa Sarah, jamilatan jiddan, ialah cantik sekali. Itu contoh-contoh ta'rif yang boleh. Berbohong, bilang istrinya sebagai saudarinya, karena tahu kondisi nggak mungkin melawan raja. Jadi memilih berbohong itu nggak baik,
atau istrinya dirampas raja, tambah nggak baik, dipilih yang paling ringan. Amma ta'rid, adapun ta'rid atau ujaran atau kalimat-kalimat sindiran atau tuturan berlapis biqadfil a'radi, dengan tujuan menuduh sesuatu yang bisa merusak kehormatan orang, gitu. Menyindir tapi dengan tujuan mencemooh harga diri seseorang. Wal makri, dan sindiran yang bertujuan untuk tipu daya, menipu begitu. Wal hazmi, juga kalimat tuturan yang isinya celaan, baik itu secara kalimat langsung atau dengan gerakan tubuh. Karena orang itu umpamanya kalau bicara nggak bisa bilang R, dikerjain. Atau karena dia nggak bisa ngangkat tangannya, tolong dong. Jadi pakai gerakan, ngejek dengan gerakan, itu al-hazm. Wal lamzi, dan sindiran keras, menyindir tapi dengan keras. Wasabbi, atau menghina terang-terangan. As-sabu itu menghina terang-terangan, sudah nggak pakai sindiran lagi. Kalau model kalimat-kalimat ujaran seperti itu, atau kalimat-kalimat sindiran serta ujaran-ujaran berlapis seperti itu, faharamun, maka hukumnya haram, tidak boleh. Itu yang kedua, al-ma'arid. Wasalithu, dan adapun yang ketiga, at-talfiku, ialah menggabung dua madhab atau lebih. Huwa, adapun at-talfiq, nau'un, ialah satu macam, min anwa'il hiyali, dari macam-macam tipu daya atau rekayasa. Waqalu, dan berkata siapa para ulama, man tatabba'a jami'a rukhasil ulama'i, man barang siapa tatabba'a, yang sekedar mengikut-ngikuti atau mencari-cari, siapa man, jami'a rukhasil ulama'i, pada semua rukhsah dari ulama-ulama, dari ulama madhab. Imam Syafi'i mempunyai satu rukhsah dalam hal ini, Imam Malik punya satu dalam hal ini. Untuk cara wudhunya ngambil rukhsahnya Imam Syafi'i, cuman begini saja. Tapi untuk kekuatan wudhunya ngambil yang Imam Malik atau Imam Hanafi. Nah, ini namanya ngalak nyamanat hibi. Ya nopo bahasa Jawa nih? Sape nae dewe. Waqalu, dan berkata siapa para ulama, man barang siapa tatabba'a, yang cuman ikut-ikutan atau mencari-cari, siapa man, jami'a rukhasil ulama'i, mencari pada semua rukhsah dari para ulama, ijtama'a, maka terkumpullah fihi, di dalam orang itu, asyarru kullahu, akan terkumpul kejelekan. Jadi ini untuk menyatakan tak keporong goreng ya, wis kebacut, maka terkumpullah di dalam orang itu asyarru, kejelekan, kullahu, semuanya. Artinya sangat jelek sekali orang itu. Wat talfiku, dan adapun talfik itu, minhu, dari talfik, ma huwa, ada huwa talfik, mahmudun, yang terpuji. Jadi ada talfik yang bagus gitu. Wahwa, adapun at-talfik al-mahmud, ayyuqallida, ialah akan mengikuti siapa muslim, madhaban, pada satu madhab, fi mas'alatin, dalam satu masalah. Fa'idha takarrarat, maka jika takarrarat, terulang,
ma'ahu bersama si muslim itu nafsul mas'alati, apa permasalahan yang sama, qallada maka mengikuti siapa muslim madhaban pada madhab akhor yang lain. Wahada, dan adapun pekerjaan yang seperti ini boleh berganti-ganti madhab dengan satu masalah. Wudu boleh satu rambut yang kena atau semua rambut dikenain gitu. Melakukan talfik, menggabung dua masalah, lilladzina ialah bagi orang-orang ya'rifuna yang mengetahui siapa alladzina, mengetahui apa? Adillata kulli madhabin, pada dalil-dalil atau hujjah semua madhab. Jadi intinya mengetahui hujjahnya dulu. Fakana maka ada talfikuhu, apa penggabungan beberapa hukum, beberapa madhab oleh orang itu, mabniyan ialah berlandaskan ala dalilin, atas hujjah, tidak sembarangan itu namanya. Itu contoh dari at-talfiq al-mahmud, boleh menggabung madhab atau permasalahan. Ammal ami, adapun orang awam yang cuman sekedar ikut-ikutan, melakukan ibadah cuman sekedar ikut-ikutan, nggak tahu hujahnya, tidak tahu dalilnya, fala yasihu maka tidak boleh lahu bagi orang awam itu hadan nau'u, apa jenis hilah seperti ini, yakni menggabung dua madhab atau lebih, minat talfiki, dari bertalfik gitu. Famas'alatul zahabi, maka adapun permasalahan yang berkaitan dengan emas, alladzi ghusya bima'danin akhar, yang ghusya dilapisi apa emas, bima'danin akhar dengan logam yang lain. Ada emas tapi yang dilapisi logam lainnya selain emas, yakni batinuhu zahabun, artinya batinuhu bagian dalamnya itu zahabun emas, wadhahiruhu dan bagian luarnya yang tampak mutliyun bima'danin akhar, ialah disepuh atau dilapisi dengan logam yang lain. Untuk masalah seperti ini, fa innal Imam Malik, maka sesungguhnya Imam Malik rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, nadoro melihat atau berpendapat, siapa Imam Malik, ilal batini pada sisi yang ada di dalam, pada bagian dalamnya. Apa di dalamnya? Emas. Faqala maka berpendapat siapa Imam Malik, bihirmati lubsihi, dengan haramnya menggunakan emas model seperti itu, lirrijali bagi kaum lelaki. Ada emas dilapisin oleh logam yang bukan emas. Imam Malik mengatakan yang dilihat itu bagian dalamnya, meskipun yang bagian luarnya bukan emas, tidak boleh. Katanya Imam Malik. Amal Imam Syafi'i, sementara Imam Syafi'i, fanadoro maka melihat siapa Imam Syafi'i, ilal dhahir, Imam Syafi'i melihat bagian luarnya saja. Faqala maka berpendapat siapa Imam Syafi'i, bijawasi lubsihi, berpendapat dengan bolehnya mengenakan model emas seperti itu, lirrijali bagi kaum lelaki, nadron karena melihat, li'anna dhahirahu bahwasanya bagian tampakan dari emas itu laisa bidahabin, ialah bukan emas. Fayati mayyulaffikul qaulain, fayati maka datanglah mayyulaffikul qaulain, siapa orang yang menggabung dua madhab ini, wayakulu dan berkata siapa al-mulaffik bijawasi
lubsil khatamid dhahabi. Dia mengatakan bolehnya menggunakan cincin emas sawaan, baik karena ada apa cincin emas itu mutliyan bid dhahabi, disepuh dengan emas, au mutliyan bi ayyi ma'danin, atau disepuh dengan logam akhor yang lain, wabatinuhu, sementara bagian dalamnya zahabun, ialah emas. Talfiqon lil qaulaini, sebagai upaya menggabungkan lil qaulaini, untuk dua pendapat itu. Wa fi syurutin nikahi, dan di dalam permasalahan syarat sahnya nikah, hunaka minal la'immah man istarata al-ishar, ada sebagian ulama man istarata, yang mensyaratkan. Siapa sebagian ulama? Al-ishara, pada mengumumkan. Walam yastarid, dan tidak mensyaratkan. Siapa man ini? Asyuhuda, pada kesaksian atau persaksian. Wa minhum, dan ada juga dari kalangan ulama man istaroto, yang mensyaratkan. Siapa sebagian ulama? Asyuhuda, pada persaksian, yakni kesaksian menjadi syarat sahnya pernikahan. Walam yastarid, dan tidak mensyaratkan. Siapa sebagian ulama? Al-isharo, pada pengumuman. Fayati, maka datanglah mayyulaffiqul qaulain, siapa orang yang menggabung dua madhab ini, wala yastaritu, dan dia tidak mensyaratkan dalam pernikahan, asyuhuda, pada persaksian, walal isharo, dan juga pada pengumuman. Katanya ulama ini gak harus ada saksi, katanya ulama ini gak harus ada pengumuman. Udahlah, dua-duanya gak saya ambil lah. Saya cuma ngambil yang rukhsah-rukhsahnya saja. Ulama ini merukhsah, jadi tidak harus ada saksi. Ulama ini memberikan rukhsah, tidak harus ada pengumuman. Menghadirkan saksi, nambah dana. Memberikan pengumuman, pakai undangan, nambah dana. Udah ngambil yang ringan-ringan saja. Dua-duanya gak dipakai. Nah, ini contoh yang menggabungkan semua rukhsah dari ulama. Sini yang dikatakan ijtama'a fihi asyarru kulluhu, atau kullahu. Itu kaitannya tentang al-ma'arif dan at-talfiq sebagai bagian dari bab besar yang kita sebut dengan al-hiyalu, atau rekayasa hukum. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.